E-commerce, kembali lagi bersama kami di Copot Communication Podcast. Kita komunikasikan di sini. Nah, gimana nih kondisi e-commerce yang lagi nonton di rumah? Semoga dimanapun kita berada, kita tetap berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Elda dan aku akan memandu jalannya episode Copot pada kali ini. Sebelum kita masuk ke episode kali ini nih, aku mau ajak teman-teman buat flashback dulu ke episode sebelumnya dengan tema berbagi pengalaman menuju karir impian. Karena di episode kali ini kita juga pembahasannya tuh nggak jauh-jauh dari karir seseorang. Dan seperti biasanya, seperti episode sebelumnya juga, kita nggak akan sendiri di Copot ini karena sudah ada Mbak Elvira Humaira. Halo. Gestar kita pada hari ini. Selamat datang Mbak di Copot. Terima kasih sudah mengundang. Sama-sama. Nah, aku mau perkenalkan sedikit nih, Mbak Elvira ini kan merupakan admin di Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya. Betul. Di Indralaya ya Mbak ya? Iya, di Indralaya. Di Indralaya, oke. Aku mau ulik sedikit nih Mbak masalah, bukan masalah sih, tentang perjalanan karir Mbak dan riwayat pendidikan Mbak. Oke. Jadi Mbak ini dulu SMA-nya di SMA 1 Indralaya. Betul. Terus lanjut ke Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi ya Mbak? Betul. Nah, kalau boleh tahu Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi ini lokasinya di mana Mbak? Lokasinya di Palembang, tapi dia sekolah tinggi swasta, bukan negeri. Oh, jadi tetap di Palembang ya Mbak? Tetap di ya? Palembang, nggak jauh-jauh dari Palembang. Benar, nggak jauh-jauh dari Palembang. Nah, ini juga menarik dan aku sendiri juga tertarik nih Mbak sama cerita ini. Gimana sih perjalanan Mbak setelah lulus di ilmu farmasi itu kepikiran buat ngambil jadi admin ilmu komunikasi Mbak? Apa sih yang memotivasi Mbak? Oke. Sebenarnya agak lucu sih ceritanya. Dan boleh. kalau dibilang kejebak juga nggak kejebak ya. Tapi iseng sebenarnya, awalnya dari keisengan. Jadi Universitas Sriwijaya itu di tahun 2014 itu pernah open recruitment untuk karyawan. Ceritanya gitu. Nah, pada saat itu Mbak tuh belum lulus, masih skripsi, masih ya? sebagai mahasiswa skripsi, dan lulusnya itu di tahun 2014 bulan September. Nah, pada saat itu ada rekrutmen tuh dari Unsri dan belum ada ijazah, belum wisuda juga posisinya. Iseng-iseng coba ikut tes. Jadi sebenarnya masuk ke Universitas Sriwijaya ini pakai ijazah SMA. Oh betul. Iya betul. Jadi pakai ijazah SMA, ikut tes di Unsri dan nggak taunya lolos dan langsung diterima bekerja. Makanya awalnya penempatannya sebenarnya bukan di ilmu komunikasi. Awal penempatannya itu sebenarnya sebagai resepsionis justru. Resepsionis di dekanat FISIP Unsri. Iya, bukan di jurusan, bukan sebagai admin jurusan. Tapi itu kan diangkat pada tahun 2015 awal. Pada bulan Maret tahun yang sama di 2015, tiba-tiba karena ilmu komunikasi ini masih seumur jagung. baru angkatan 1, baru muncul angkatan 2014 di Indralaya. Dan pada saat itu belum ada admin. Jadi Mbak ditempatkanlah di ilmu komunikasi gitu. Gitu. Ternyata plot twist ya. Iya, karena sekolahnya ijazahnya SMA sebenarnya di sini, tapi alhamdulillah sekarang sudah diberlakukan untuk ijazah S1-nya. Oh, baik. Berarti status Mbak sekarang tuh lulusannya 1 gitu ya. Iya, betul. Keren banget. Aku nggak expect loh ceritanya bakal seperti ini. Nah, ngomong-ngomong masalah Mbak kan udah jadi admin di tahun 2015 nih Mbak ya? Iya, betul. Ikom masih seumuran jagung tuh, masih baru banget. Angkatan 2014, angkatan pertama di Indralaya itu angkatan 2014. Tugasnya dari 2015 sampai sekarang tuh ada penambahan kah atau pengurangan atau ada sama-sama penambahan aja? Justru. Penambahan ya? Iya, penambahan. Justru. Dulu cuma pegang 1 aplikasi, sekarang pegang 2 sampai 3 aplikasi. Oh gitu. Iya. Karena aku sendiri tuh jujur agak kurang paham tentang tugas-tugas admin kan. Mungkin boleh di-spill sedikit-sedikit buat e-commerce yang lagi nonton Copot. Kira-kira apa aja sih tugas admin itu? Jadi sebenarnya admin itu ada 3 bidang. Di Universitas Sriwijaya itu ada 3 bidang. 1 admin yang bagian akademik, yang kedua itu admin bagian keuangan, kemudian yang ketiga itu admin bagian kemahasiswaan. Nah, Mbak kebetulan admin di bagian akademik. Admin di bagian akademik itu ngurusin mahasiswa dari awal dia jadi maba sampai dia ujian skripsi, sampai dia pendaftaran yudisium. Itu tugasnya admin akademik. Jadi kalian mau KRS, kalian mau
menerbitkan KHS, kalian mau cek transkrip nilai, kemudian kalian mau ujian skripsi, seminar proposal, magang, itu semua prosesnya melalui admin. Oh, Ribet ya? interesting tapi Mbak, Iya. menarik banget loh. Karena belum tentu semuanya tahu, karena jujur aku juga baru Iya, tahu nih, Mbak, iya kalau kan? admin sebenarnya punya tugas yang seintens itu sama mahasiswa kan, Mbak. Selain Tapi sekali lagi kalau akademik ya akademik. Nah, kalau urusannya soal UKT, urusannya soal Himakom, kayak Himakom itu kan bagian dari organisasi kemahasiswaan, itu beda lagi adminnya. oh, Iya, bukan lagi urusan admin akademik, tapi nanti ada untuk UKT itu urusan admin keuangan. Untuk urusan organisasi itu urusannya admin kemahasiswaan gitu. Beda-beda orang. berarti itu kayak membersamai proses pembelajaran mahasiswa Iya, gitu ya, Mbak, betul. ya. Oke. Ujian-ujian juga Mbak yang ngurusin tuh. Iya, Ketinggalan ujian gitu ya, Mbak ya. Pernah ada lebih kasus kayak tepatnya gitu? sih ujian skripsi ya. Oh, Penjadwalan, iya. kemudian proses penjadwalan ujian skripsi sampai penjadwalan mata kuliah itu juga melalui admin. Aku pernah dengar juga kayak admin itu tuh merupakan perantara dari mahasiswa dan dosen. Iya. Bener ya Mbak ya? Benar, tempat curhat sih lebih tepatnya ya. Jadi kalau aku mau curhat kayak Mbak, dosenku tuh kayak gini tuh ke admin ya Mbak ya ternyata tempatnya. Bisa ke admin, tapi nanti paling di spill sedikit ke dosennya, tapi nggak ini, kadang tuh juga kita punya batasan kan untuk tidak ini, takutnya nanti reaksi mahasiswanya jadi lebih negatif ke dosennya atau gimana. Benar. Kan. Berarti bisa buat pengaturan jadwal pertemuan sama dosen itu lewat admin juga ya Mbak? Biasanya bisa lewat admin kalau dosennya konfirmasi. Tapi kalau dosennya nggak konfirmasi itu kami juga nggak tahu kadang tuh keberadaan adminnya di mana, keberadaan dosennya di mana. Berarti Ya. semoga admin bisa membantu ya. Iya, kayak gitu, bahasa kasarnya. Baik Mbak El. Nah, dilihat dari tugas Mbak yang berhubungan langsung nih sama mahasiswa dan dosen, terus kebetulan Mbak juga udah senior kan Mbak sebagai admin. Iya Aku sih. tahu- Kalau di komunikasi ya. Iya, aku Kalau tahu. di jurusan lain itu Mbak yang paling muda. Oh gitu. Iya, sekarang ada yang baru jurusan HI yang paling muda sekarang adminnya. Iya benar. Kalau secara umur. Soalnya aku tuh 2015 tuh masih SD Mbak. Jadi aku iya. ternyata Mbak Elvira udah lumayan senior ya di sini. Dan boleh nggak di spill dikit karakter mahasiswa tuh selama berinteraksi sama Mbak tuh gimana kira-kira? Kalau dari tahun ke tahun itu punya keunikan masing-masing sih mahasiswanya ya. Kalau dari 2014 itu Mbak Handel itu anaknya corporate banget, humas banget gitu kan. Formal banget itu 2014 tuh. Kalau 2015 ke 2016 itu agak-agak sedikit brutal anak-anaknya. Brutal gimana tuh Mbak? Brutal gimana? Sedikit lebih sering main-main, tapi anaknya tuh broadcast banget tuh. Kalau 2015 2016. Kalau yang di 2019 ke 2020 itu karena Covid sampai 2021 itu jadi kurang tahu karakternya, tapi kebanyakan dari anak-anaknya nggak tahu adminnya justru siapa. Karena Covid kan nggak ketemu langsung, jadi cuman via WA kadang gitu aja. Jadi pas sudah offline lagi, sudah luring, mahasiswanya malah nggak tahu yang mana nih admin komunikasi gitu kan. Cuma tahu namanya doang. Cuma tahu namanya doang, ya. Kayaknya aku jadi angkatan 2021 juga bingung. Ini adminnya yang mana? Iya, Cuma tahu nama karena Mbak kan El Covid doang. kan. Iya bener juga. Terus masih membahas tentang tugas dan tanggung jawab Mbak nih. Kalau misalnya ada ternyata mahasiswa yang misalnya pengen cerita-cerita secara pribadi ke Mbak gitu. Biasanya Mbak pernah ini nggak? Mbak pernah kayak oh ya nggak apa-apa saya terima, saya tampung gitu karena siapa tahu saya Itu bisa sering bantu. sih. Oh iya Mbak. Sering banget. Bukan hanya masalah, kadang tuh bukan hanya masalah akademisnya, kadang juga masalah keluarganya itu jadi tempat curhat. Admin tuh jadi tempat curhat. Jadi Iya. admin ini multitasking ya Mbak ya sebenarnya. Betul. Jadi kami menampung semua curhatan mahasiswa, walaupun kami nggak bisa ngasih solusi, setidaknya jadi pendengar yang baik. Benar, kan ya. iya. Karena sebenarnya admin ini kan kadang-kadang nggak kelihatan gitu Mbak. Jadi kayak orang tuh cuma taunya dosen sama mahasiswa doang. Padahal di antara mereka tuh ada admin yang perannya sebenarnya nggak kalah penting kan di antara keduanya. Nah terus pernah nggak Mbak kepikiran buat mungkin jadi admin di jurusan lain, atau selama jadi admin itu aduh capek banget gitu, bosen?
Kalau kepikiran untuk jadi admin jurusan lain itu sebenarnya bukan keinginan sih, tapi ketakutan justru. Kenapa tuh? Karena takut kan kalau ada pimpinan baru berarti berubah lagi tuh cara kerjanya berubah lagi iya, gitu iya. kan. Masuk akal. Anak-anak yang dihadapin juga beda lagi karakternya kan. Karena kayaknya setiap jurusan ini beda-beda karakter mahasiswanya kan. Kalau apa tadi yang pertanyaan kedua? Pernah jenuh atau capek gitu? Kalau jenuh sih itu manusiawi ya. Iya sih. Manusiawi. Bener Tapi juga. sekali lagi kita harus ngatur gimana caranya. Oh ini waktunya libur, ya udah libur berarti nonaktif HP minimal itu. Atau enggak tuh nggak usah balas chat mahasiswa dulu deh biar nggak pusing gitu. Jadi memang benar-benar diatur, pola istirahatnya diatur gitu. Oke, berarti tips dan trik mengatasinya tuh kita Iya, harus tahu aja batasan mana benar, kapan waktu bisa- bekerja, kapan waktu untuk bisa istirahat. atur waktu ya, Iya. Mbak ya. Ini sebenarnya ini pertanyaan pribadi sih, Mbak. Cuman aku pengen tahu juga kalau misalnya mahasiswa itu ada masalah Mm-mm. di akademik, Mm-mm. tapi mereka tuh kan kadang-kadang kayak sungkan kan, Mbak, menyampaikan kepada dosen atau kepada admin gitu. Jadi mereka pendem atau mungkin Yeah. mereka ada masalah lain. Dan di akhir mereka itu punya kesulitan dalam menghadapi ujian-ujian akhir seperti skripsi dan segala macamnya. Dan ya salahnya sebenarnya mahasiswanya nggak ngatur dari awal kan. Cuman biasanya admin ngebantuin nggak, Mbak? Atau Mbak pernah nggak nemuin mahasiswa yang kayak gitu? Banyak sih, ada yang ketinggalan mata kuliah kadang tuh kan. Tapi sekali lagi pada saat proses kalian mau masuk ke semester 6 itu, admin itu cross check tuh mata kuliah apa nih kira-kira yang belum. Terus pada saat terutama sih pada saat ujian skripsi atau seminar proposal itu pasti admin selalu ngecek mata kuliah apa yang belum. Nah pada saat itulah mengingatkan mahasiswanya atau minimal panggil lah mahasiswanya, kenapa nih kok bisa ketinggalan, atau kasih solusi, apakah dia disarankan untuk nambah semester, apakah dia disarankan untuk ikut semester pendek gitu untuk mengulang mata kuliah tersebut kalau terkait akademik. Oh, berarti masih termasuk tugas admin juga nih ya, Mbak ya, pada akhirnya ngingetin Kalau mahasiswa. tupoksi di atas kertas sih bukan sih, tapi ya kita kan karena tujuannya sekali lagi untuk membantu mahasiswa, ya apa salahnya kan gitu. Sebenarnya aku impresif banget sih, Mbak, sama admin-admin ini karena aku kan penanggung jawab nih di salah satu Yeah. mata kuliah, dan aku ngeliat tuh kayak aku biasanya cuman ngambil absen doang, tapi absen jurusan tuh banyak banget ya. Ini semua admin yang ngurusin gitu Iya kan. betul, Ternyata sampai tugas- kerekapannya admin yang Iya ngurus. kan, Iya. siapa yang nggak pernah masuk, siapa nggak pernah laporan ke dosen itu admin kan, Mbak, Iya. biasanya. Jadi sebenarnya kayaknya aku kalau jadi admin aku nggak bisa deh. Soalnya lumayan susah sih di mataku kayak gitu. Dan kira-kira tugas-tugas sampai sekarang nih yang Mbak anggap berat itu ada nggak? Enggak sih, sebenarnya enggak berat ya, cuman kadang tuh jadi melo aja kalau tiba-tiba ada orang tua mahasiswa yang dateng. Itu termasuk memorable juga, pernah kejadian. Ini nggak apa-apa kan diceritain di sini? Gak apa-apa, nanti kita tanya-tanya lagi tentang pengalaman Mbak. Pernah ada orang tua yang dateng kemudian nanya, ijazah anak saya mana Mbak? Nanya gitu kan, kami bingung dong, kok nanya ijazah kan? Harusnya anaknya sudah menerima ijazah pada saat dia pemindahan kuncir kan, pada saat wisuda. Ternyata pas dicek anaknya belum wisuda, anaknya DO, dan itu kadang yang bikin kami tuh gimana gitu kan, ngerasa kayak Kebingungan ya, Mbak. gimana nih harus menjelaskan ke orang tua kalau dia tuh sebenarnya dibohongin sama anaknya gimana gitu. Itu sih yang paling agak Mellow. melo Iya, ya. karena kita berat juga kan. Iya, nanti. karena banyak, bukan hanya satu dua, bukan hanya satu jurusan. Kadang tuh ada juga jurusan yang lain juga pernah kejadian kayak gitu. Takut ada orang tua yang sedih kan, Mbak, karena anaknya Betul, karena ternyata- tanggung jawabnya sekali lagi kuliah di sini kan untuk ya tujuannya ya untuk apa orang tua ngeluarin biaya kan kalau ujungnya drop iya, out. ujungnya drop Nah, out ya. Tuh e-commerce ternyata tugas admin ini nggak cuman terhadap akademik aja ya, Mbak. Ternyata Iya. ada tugas-tugas emosional yang harus Iya, dijalankan betul. juga. Emosional itu yang agak berat menjaga sebenarnya. perasaan orang tua dan mahasiswa. Agak berat ya, Mbak Iya. ya sebenarnya, apalagi kalau misalnya kasusnya kayak tadi mahasiswanya yang bohong sama orang tuanya. Terus marah-marah ke admin. Iya, nanya-nanya ijazahnya kenapa kok mana. nggak muncul-muncul ijazahnya, lambat sekali Unsri ini, bilang kan gitu kan, iya. kami kan bingung. Bingung ya jawabnya Iya. gimana, karena kan ya anaknya belum wisuda. Iya, gimana mau nerima dapat ijazah? Betul. Tapi aku nggak expect sih, Mbak, bakal ada pembahasan orang tua itu, karena jujur kembali Kadang lagi tuh bukan hanya soal itu aja sih. Kadang tuh orang tua tuh dateng nanya
Mbak, anak saya tuh nggak pernah laporan nih sama saya. Sejauh mana progres perkuliahannya? Pas dicek, waduh ternyata nggak pernah masuk kuliah, nilainya E, nilainya F, nilainya D gitu. Itu ya. banyak, itu bukan 1-2 orang tua yang datang kayak gitu. Oke. Nah, berarti Mbak udah hampir 10 tahun ya, Mbak ya? Iya, betul, sudah hampir 10 tahun. Di ilmu komunikasi ini, lama juga ya ternyata. Nah, dari 10 tahun, hampir 10 tahun yang Mbak jalani ini, kira-kira ada nggak sih Mbak pengalaman yang sampai sekarang tuh Mbak masih inget banget lucunya, atau mungkin nyebelinnya, atau mungkin gemesin, yang pengen sebenarnya Mbak ceritain ke orang-orang kalau ini loh karakter mahasiswa ilmu komunikasi tuh begini sebenarnya. Oke. Kalau lucunya tuh kadang tuh hampir setiap tahun Mbak tuh selalu menerima chat dari mahasiswa yang kopas. Chatnya itu kopas. Jadi dia itu pertamanya mungkin konsultasi sama dosen PA-nya kali ya, atau dosen atau kaprodi. Mungkin dia curhat sama bukan curhat, maksudnya tuh WA menghubungi dosennya, ngasih pertanyaan ke dosennya, kemudian mungkin belum direspon sama dosennya, jadi chatnya ke admin. Dan chatnya itu sama, kopas. Formatnya sama ya? Padahal sebelumnya dia itu sudah chat Bapak misalnya, Pak gimana Pak solusinya soal ini. Kemudian dia kopas langsung kirim ke Mbak. Jadi Mbaknya dipanggil Pak. Bapak juga. Iya itu. Lucu juga ya. Hampir setiap tahun tuh kayak gitu. Mahasiswa yang hobi banget kopas, entah heran Mbak. Hobi banget kopas itu mahasiswa, heran. Sebenarnya kopas tuh nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa, cuman ya bapaknya diganti. Iya, bapaknya diganti ibu atau Mbak gitu kan bisa. Iya itu lucu ya. Bener. Ada lagi nggak Mbak mungkin yang mau Mbak sharing ke ilmu komunikasi ini? Nggak ada sih, cuman mahasiswa itu punya keunikan masing-masing. Mahasiswa itu ada yang setiap karakternya beda kan. Kalian juga dari daerah yang berbeda-beda. Jadi kadang tuh susah untuk nggak adaptasi sama anak-anak Palembang tuh susah. Kadang tuh lucunya lagi tuh belum ketemu sama Mbak tapi udah ketakutan duluan sama Mbak. Padahal Mbak Elvira seseru ini. Padahal biasa aja gitu. Namanya kalian ke bank misalnya kan, mau layanan di bank kan biasanya gitu juga. Dia anggap enjoy aja harusnya. Cuman ini belum apa-apa udah ketakutan sama adminnya. Tapi aku dulu juga gitu tau Mbak. Iya. Aku juga takut kalau mau nemuin admin, karena kan banyak cerita-cerita dari kakak tingkat, dari teman-teman gitu kan Mbak. Jadi agak ada ketakutan sedikit lah, takut salah ngomong, takut impressionnya nggak bagus gitu. Nah kita alih topik nih ke gimana cara Mbak mempertahankan tugas administratif tapi tetap seimbang sama me time atau healing nih Mbak, untuk menjaga kewarasan mental health kita semua. Ya karena ngadapin mahasiswa komunikasi itu luar biasa banyak ya. 800 orang yang harus Mbak hadapi. 800 orang? Lebih, ya. Wow. Dan ya caranya ya ngatur waktu aja. Kalau udah tahu hari libur, hari Minggu ngapain masih kerja gitu kan. Mending healing, ya kan gitu. Mending healing. Oh, e-commerce. Iya, daripada harus kerja. Nanti hari Senin baru tuh kerja kita lagi. Kerjakan lagi ya, yang menumpuk tadi itu. Bener-bener. Nah, terus kira-kira ada nggak nih Mbak fakta unik selama Mbak menjadi admin yang hampir 10 tahun ini yang mau Mbak surprisein ke e-commerce yang lagi nonton sekarang? Anak-anak komunikasi itu pada nggak expect kalau adminnya itu dari jurusan farmasi sebenarnya. Benar. Ya kan? Kalian tuh taunya Mbak tuh admin ilmu komunikasi pasti, atau minimal ya SIP atau administrasi publik lah. Pendidikannya gitu, kan. Jadi pada terkejut tuh lihat, waduh admin aku orang farmasi gimana nih. Aku juga kaget sih Mbak. Tapi itu sebenarnya biar jadi contoh juga untuk kalian bahwa semua jurusan itu kalau kalian udah punya skill, soalnya Mbak tuh ngerasa jadi admin itu udah ketemu sama skillnya gitu, udah ketemu sama passionnya Mbak gitu. Jadi admin, jadi ya udah, jadi enjoy aja gitu. Oh, jadi aman ya Mbak ya. Walaupun farmasi tapi skill walaupun farmasi komunikasinya tapi masih bisa diatasi lah menghadapi anak-anak komunikasi. Aku juga agak waktu kemarin baca tentang Mbak kan, loh ternyata dari farmasi ya. Itu menarik banget soalnya Mbak buat diceritain di sini jadi bahasan kita. Dan jadi fakta juga bahwa ilmu komunikasi itu sebenarnya general, bisa dipelajari melalui berbagai macam akses gitu kan. Jadi nggak usah terpaku pada kalau mau jadi admin ilmu komunikasi harus jadi lulusan ilmu komunikasi. Kalian sebenarnya bisa juga. Kalian juga bisa di rumah sakit, kalian juga bisa di ini jadi humasnya, atau kalian juga bisa di industri farmasi justru. Bener. Kan banyak kerjaan nantinya yang menunggu kalian sebenarnya kalau kalian punya
skill itu. Ih, aku mau deh punya skill. Nah, terus ada aku mau tanyain lagi nih, Mbak, kira-kira layanan dan dukungan apa aja yang tersedia buat mahasiswa kayak buat bimbingan karir atau konseling akademik di ilmu komunikasi ini tuh ada apa aja, Mbak? Oke, kalau terkait bimbingan karir itu Unsri itu udah punya Career Student Center CDC. Di situ kalian bisa cek tuh lowongan untuk magang, lowongan kerjaan, justru masih ngurusin alumni juga. Kalau alumninya masih pada nganggur kan, pada belum ada kerjaan tuh bisa cek-cek Instagramnya Career Student Center Unsri. Di situ sering banget, banyak banget yang post soal lowongan kerja atau lowongan magang. Kemudian kalau terkait komunikasi, karena kita udah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sesuai dengan arahan Menteri, jadi komunikasi itu yang dulunya itu cuma 1 kali magangnya, kita sekarang buka program magang mandiri namanya. Jadi nanti mahasiswa di semester 6 tuh bisa tuh magang mandiri dengan dikonversi 20 SKS. Jadi nggak usah takut, aduh nanti magangnya di mana ya, atau semua instansi tuh bisa loh dijajaki sama anak komunikasi. Komunikasi itu yang paling fleksibel, mau di mana aja bisa gitu anak-anaknya. Jadi kalau untuk pengalaman insya Allah lebih banyak pengalaman untuk anak ilmu komunikasi. Wah, amin ya Mbak ya. Lebih banyak fasilitasnya. Tuh, dengar e-commerce. Ilmu komunikasi ini fleksibel. Jadi ya enjoy aja jadi anak komunikasi, bener kan Mbak? Terus gimana sih jurusan ilmu komunikasi ini bisa bekerja sama dan industri dengan organisasi luar buat ningkatin pengalaman belajar mahasiswa? Kalau dari pengalaman Mbak gimana? Kalau dulu tuh susah mahasiswa tuh cari instansi. Mahasiswa ilmu komunikasi. Iya, mahasiswa ilmu komunikasi paling susah nyari nyari instansi untuk tempat magang. Tapi kalau sekarang karena FISIP itu sudah banyak MOU, sudah banyak kerjasama dengan beberapa instansi, sudah kerjasama dengan beberapa universitas juga. Jadi Mbak rasa pengalaman untuk karirnya lebih banyak ya dibandingkan ini. Dibandingkan dulu dibandingkan ya, yang Mbak, dulu ya. Karena kerjasamanya udah banyak banget sekarang. FISIP sudah membangun afiliat dengan industri-industri dan organisasi luar buat betul. meningkatkan kemampuan karir dari Dan mahasiswanya. alumni kita juga banyak membantu loh. Kadang ada alumni yang nyari, Mbak, ada nggak Mbak anak yang mau magang di sini misalnya, kayak di Patra Niaga, terus di Antara, di di Antara kan ada, terus di TVRI. Kita tuh setiap tahun kerjasama sama TVRI. Oke, itu berarti the power of relation ya Mbak ya. Kita harus betul. membangun relasi yang baik dengan orang lain supaya bisa mendapat kemudahan. Nah, terus ini ada juga nih Mbak pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa nih. Apa tuh? Kita udah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, kalau nyesel itu urusan belakang sebenarnya. Jadi budayakan literasi aja. Yang pertama nih yang mau aku kasih ke Mbak tuh, persiapan apa aja sih buat maba supaya nanti nggak nyesel dalam memilih jurusan yang mereka masuki nantinya? Kalau tips dari Mbak gimana? Kalau nyesel itu urusan belakang sih sebenarnya kayaknya. Jadi jangan nyesel gitu. Jangan nyesel dulu pokoknya, jalanin aja dulu. Kalian nggak tahu seberapa enjoynya jurusan yang kalian pilih sebenarnya. Siapa tahu bukan pilihan pertama, tapi pilihan kedua, justru pilihan kedua ini yang justru sesuai dengan passion kalian, gitu kan. Yang jelas sih budayakan literasi sih ya. Sering-sering baca info, sering-sering baca pengumuman dari cutting, dari pihak-pihak yang memang nantinya akan berperan di jurusan itu. Misalnya kayak kalian tuh kan sekarang udah ada Instagram, udah ada sosial media lainnya yang mendukung itu kan. Jadi budayakan literasi aja, sering-sering baca info. Ada lagi nih next, dan ini aku sering banget juga dapetin pertanyaan kayak gini sebagai mahasiswa. Kira-kira ilmu komunikasi tuh perlu nggak sih Mbak buat memahami bahasa Inggris? Perlu sih sebenarnya kalau kalian untuk pengembangan karir ya. Dan bahasa Inggris itu juga sebagai syarat sebenarnya. Kita tuh ada SULIET namanya. SULIET itu sebagai syarat untuk ujian skripsi. Jadi kalaupun kalian udah 3 kali tes SULIET gak bisa, kalian bisa kursus tuh di lembaga bahasa, dan itu bisa dijadikan sebagai syarat untuk ujian skripsi kalau memang belum memenuhi standar nilai untuk TOEFL-nya. Passing grade-nya Mbak ya? Iya, TOEFL kita itu 400. SULIET itu bisa dilakukan dari semester berapa Mbak?
Dari semester awal. Dari semester awal kalian jadi maba itu udah gratis, dikasih gratis untuk tes. Oh, jadi pertama kali jadi maba, terus ikut ujian sulia tuh tinggal daftar doang ya, Tinggal Mbak ya? daftar doang ya sebenarnya, dan sebenarnya sudah terdaftar juga. Kalian sudah punya jamnya nanti. Nanti pihak lembaga bahasa akan mengirimkan ke kami jadwal kalian untuk ikut tes. Nah, kalau udah 400 udah nggak usah ikut lagi. Atau kalau memang mau nyari pengalaman lagi atau mau meningkatkan nilainya lagi boleh. Cuman kalau sudah selesai 400 itu sudah sebagai syarat untuk ujian skripsi, dan itu berlaku selama kalian menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Di seluruh universitas Universitas Sriwijaya tuh mahasiswanya wajib untuk suliat ya, Mbak ya? Iya, wajib untuk Supaya suliat. bisa ujian skripsi. Oke. Nah, e-commerce jadi itu tadi tuh sharing-sharing dari admin ilmu komunikasi Universitas Sriwijaya di Indralaya. Aku mau sharing juga sih, Mbak. Aku tuh berkesan banget hari ini obrolannya Iya. sama Mbak karena banyak banget hal-hal Yang belum tahu ya. Iya, dan unexpected gitu loh, Mbak. Kira-kira tiba-tiba dipanggil Bapak gitu. Iya. Tiba-tiba ada orang tua mahasiswa yang datang tuh kan, Heeh. aku nggak expect sebenarnya, Iya, tapi betul. ternyata seru banget ya obrolan-obrolan bersama admin ini, dan sebenarnya masih banyak hal-hal yang aku kepoin tentang beberapa topik yang Mbak bawa tadi. Iya. Nanti kalau kita ada waktu mungkin boleh kita bincang-bincang Boleh di belakang dong. layar ya, Mbak ya. Nah, mungkin Mbak mau nih menyampaikan closing statement kita buat Copot di episode ini. Oke, untuk mahasiswa ilmu komunikasi, tertib administrasi itu penting banget. Budayakan literasi. Jadi baca dulu info, baca dulu pengumuman, kemudian baru kalau memang benar-benar nggak tahu, jangan malu untuk nanya. Jangan takut untuk nanya. Karena adanya admin itu kan justru sebenarnya tempat untuk bertanya. Kalau memang kalian ngerasa nggak salah, ya udah nggak usah takut gitu, nggak usah takut untuk nanya. Kecuali kalau memang ini udah ada pengumumannya masih nanya, nah itu kadang Jadi itu dibaca kadang dulu ya. iya, jadi budayakan literasi dulu. Benar. Lihat dulu tuh pengumuman, kemudian lulus cepet Gih, jangan lama gitu, Jangan betah ya. jangan betah ya, kasihan sama orang tua yang harus bayar setiap semester ya. Benar. Sama, ayo dong muncul anak-anak 2017 yang menghilang, yang sebentar lagi mau DO. Ya, karena udah berapa orang nih yang menghilang nggak laporan. Soalnya kami tuh setiap tahun tuh kan pasti ada deadline-nya. Sudah 7 tahun. 2017 itu sudah 7 tahun by the way. Jadi Oh iya. Juli ini udah habis tuh guys. Jadi tolong yang 2017 yang dengerin Mbak yang belum, yang pada menghilang, Tuh dipanggil tolong lewat Copot muncul. loh. Tolong muncul biar adminnya nggak kebingungan nyari kalian gimana di mana kan. Bener, karena ini adminnya udah peduli banget ya, Mbak ya. Jadi tolong didengerin melalui Communication Podcast ini. Terima kasih banyak Mbak buat closing Sama-sama. statement yang menjadi penutup yang begitu manis untuk Copot hari ini. Dan aku juga mau berterima kasih buat e-commerce yang sudah setia menonton episode Copot. Jangan lupa juga buat nonton episode sebelumnya dan nonton episode selanjutnya, karena tentunya bakal banyak narasumber-narasumber menarik yang bakal memberikan pengalaman, sharing-sharing cerita mereka melalui Communication Podcast ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Himakom Visip Unsri. Copot Communication Podcast, kita komunikasikan di sini.
tolong muncul biar adminnya nggak kebingungan nyari kalian gimana di mana kan. Bener, karena ini adminnya udah peduli banget ya. Jadi tolong didengerin melalui Communication Podcast. Terima kasih banyak Mbak buat closing statement yang menjadi penutup yang begitu manis untuk Copot hari ini. Dan aku juga mau berterima kasih buat e-commerce yang sudah setia menonton episode Copot. Jangan lupa juga buat nonton episode sebelumnya dan nonton episode selanjutnya, karena tentunya bakal banyak narasumber-narasumber menarik yang bakal memberikan pengalaman, sharing-sharing cerita mereka melalui Communication Podcast ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Himakom Visip Unsri. Copot Communication Podcast, kita komunikasikan di sini. Sudah bukan? Oke. Wih.